Nah, Mas Bayu, mumpung Mas Bayu lagi di sini, Ya. mungkin teman-teman penasaran nih, mau nyari SX2 tuh enaknya di mana Mas si GT Radial SX2 ini? Kira-kira lucu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di acaranya Di Elite Indonesia di konten warisan. Untuk konten kali ini, sebenarnya konten spesial nih karena gue kedatangan salah satu tamu, dua tamu spesial, nggak satu. Satunya ini adalah anak artis, jadi bisa dibilang. Ini Mas Ale, ini adalah anak dari Melly Guslo ya? Iya. Itu. Jadi sama Mas Bayu Yes. dari GT Radial. Yes. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas mobilnya Mas Ale dengan ban GT Radial. Nah, Le, boleh dijelasin dulu nggak? Ini mobil itu lo dapat dari tahun berapa? Mobil ini sih gue dapat dari tahun 2017 akhir kalau nggak salah. 2017 akhir. Berarti lo udah pakai mobil ini sekitar 4 4 tahun. tahun, ya. Nah, selama lo berjalan 4 tahun itu, modifikasi yang lo lakuin apa aja Le, di mobil lo? Awalnya cuman ya pasang-pasang lips-lipsan, skirt, dovetail. Terus lama-lama bosen cuman ya bertahan 2 bulan, sebulan terus pasang roket bani sih langsung. Berarti ini bosenan banget nih ya, cuma berjalan 1 sampai 2 bulan. Setelah itu lo pasang kit roket Pasang bani. roket bani. Oke. Nah, mobilnya emang artinya warnanya kayak gini. Asli ya bawaan. Gue suka banget soalnya warna mobil kayak gini. Terus setelah body kit apa aja? Dulu sempet pakai masih pakai coilover sih. Paint bawaan dari pemilik sebelumnya. Coilover apa? Paint Super Street. Ya. Oh, Super Street ya. Terus pakai SSR TF1. Oh, velgnya pertamanya. Iya. Oke, Iya. terus Langsung ganti itu. Terus baru pasang Airsus, nggak lama pasang Airsus. Habis itu ganti velg ke Master langsung. oh sempat Asus. Ini sekarang statik kan? Udah statik lagi. Ini lucu nih Mas Bayu nih, dari Asus habis itu jadi statik. Kalau orang terbalik dari statik ke Asus. Lu berarti dari statik dulu ke Asus terus balik lagi ke statik. Iya, bener. Kenapa? Lebih ke sama juga bohong sih soalnya. Kenapa sih, Komplek gue tuh pos tidurnya gede-gede. Jadi kalau Ah. misalkan gue pakai Airsus, kok kayak nggak ngefek kayak lama-lama. Tetap mentok. Udah ditinggiin juga mentok tetap. Tapi kan saat posisi duduk gede-gede itu tetap lu tinggiin Asusnya tetap Iya. mentok. Saat lu statik jadi tambah mentok dong. Ya jadi nyangkut sih lebih. Bukan mentok sih. jadi nggak mentok, Jadi nyangkut nyangkut jadinya. ya. Cuman sama aja kan, sama-sama grepes-grepes juga kan kolomnya. Iya sih. Jadi mendingan disangkutin aja sih. Iya. Jadi saat pakai itu sebelumnya velg apa SP1? TF1 SSR. Oh, SSR TF1. Oke. Setelah itu lu pernah gak Airsus? Airsus. Setelah Airsusnya lu copot, Nggak, lu masih pakai apa? Airsus. Masih Airsus? Masih Airsus Oke. pasang Master M1. Oh, M1. Iya, itu masih Airsus. Masih Airsus itu. Oke. Nah, lu memutuskan untuk copot Airsus saat pakai velg ini? Saat velg ini iya benar. Oh, jadi si M1 itu dijual ganti velg ini? Ganti velg ini benar. Oke, ini velgnya Tega Master. Tega Master ya. 17 kali 9 offset 18 teman-teman. Jadi ini velg sebenarnya emang gue incer udah lama, tapi emang jodohnya ke dia. Jadi pas gue tanya, udah laku ya. Pas gue liat, corok dia, cakep sih emang sih. Jadi sekarang mobil lu gayanya miti nih ya, Iya gitu. ya kan? Nah, Le, kalau ngomongin masalah interior apa yang lu bilang? Atau engine atau interior gitu? Kalau engine dari dulu sih emang standar. Standar. Karena kan dipakai harian ya, jadi yang penting reliable aja sih. Ini pakai harian nih? Harian ya. Oke, kalau interior? Interior cuman ganti shift knob bikin pakai stang sepeda gitu. Pakai stang sepeda. Boleh juga. Nah, ngomongin masalah harian. Iya. Nah, Mas Bayu, ini ada GT Radial. Kalau ngomongin masalah harian, ini kan pakai SX2. Yang lo rasain saat pakai GT Radial SX2 ini untuk harian apa, Le? Nggak berisik sih pastinya. Enak Enak dipakai. banget. Nah, kalau untuk dari Mas Bayu sendiri dari GT Radial, ini kan ada ngomong buat pakai harian. Berarti kan GT Radial SX2 itu lebih dekat dengan performance. Mas Iya, Bayu, iya kan? betul. Jadi malah lebih sering dipakai di track balap. Iya, Jadi ini si Mas Ale ini kan dipakai buat harian nih. Gitu. Ternyata harus enak-enak aja Mas Bayu ya. iya karena memang sebetulnya GT Radial Campiro SX2 ini ban yang memang DNA-nya adalah ban balap yang kita development untuk track. Oke.
Tapi kita juga mendesain ban ini bagaimana juga bisa dipakai untuk harian. Gitu. Sehingga kita membawa performa yang bisa tertuang di dalam track, tapi juga bisa terasa di jalan biasa. Gitu. Sehingga jadi nggak berisik ya Mas ya? Iya, betul. Karena itu tadi, kita bagaimana performa di track bisa tercapai di jalan biasa, kita pikirkan segala aspeknya. Kalau orang pakai harian kan pasti nggak mau yang terlalu berisik. Iya benar. Pengen tetap ada kenyamanannya. Betul, gitu. betul. Dan juga bisa dipakai di segala cuaca, kondisi yang ada di Indonesia ya tentunya gitu. Makanya SX2 ini kita develop dari ban yang spesial DNA ban balap, kita tuangkan ke ban yang bisa dipakai untuk jalan raya. Makanya dia mau dipakai balap pun bisa, mau dipakai harian pun juga tetap masih nyaman. Oke. Seperti itu. Sekarang gini, Le. Kenapa lo memutuskan pakai SX2 pertama? Gue tuh pakai SX2 awalnya karena ngeliat ada drifter luar Ryan Littrell namanya. Oke. Dia pakai SX2. Gue liat tuh pakai dia masih velg tipis waktu itu kan, pakai master. Nggak terlalu bulat tapi nggak terlalu kotak, jadi Iya. agak pas pas gitu gitu. ya. Iya. Jadi racing tapi nggak racing banget gitu. Berarti nggak racing banget ya betul. Jadi masih enak buat harian Masih ya. enak buat Nggak harian. terlalu kotak-kotak banget gitu Iya, ya kan. iya. Iya. Sama kayaknya untuk sekarang dengan gaya kayak gini pas banget ya. Karena SX tuh dindingnya juga yang tadi Ale bilang kali ya, nggak terlalu kotak banget, nggak terlalu bulat banget. Jadi Iya, pas betul. gitu. Betul. Jadi memang karena kan kalau memang yang tadi Mas Ale bilang buat balap banget gitu, kotak banget ya memang karena buat grip di track gitu. Kalau buat harian kan nggak perlu sampai seperti itu gitu. Betul. Kita harus bisa melihat juga harian kan jalanannya nggak semuanya rata. Iya, benar. Ada jalanan yang rusak, ada jalanan bergelombang kayak tadi juga cerita ada polisi tidur apa segala macam gitu kan. Itu sehingga dibuatlah bisa sepakai. Oke. Nah, Le, lu sendiri ini udah pakai setelan ini udah berapa lama? Ban sama velgnya? Ini baru sih dari Januari kalau nggak salah. Oh, tapi selama ini lu aman-aman aja pakainya? Aman-aman aja sih. Enak aja dipakainya Enak, gitu kan? Cakep. Berarti buat teman-teman nih yang buat SX2 mengira SX2 itu hanya untuk balap doang, atau malah jadinya ban balap itu, atau yang biasa dipakai untuk motor sport ya Mas Bayu ya? Iya, betul. Itu enak untuk dipakai untuk harian. Ternyata di buktinya Mas Ale udah nyobain dan ternyata dia juga ngomong kalau bannya enak buat pakai harian, nggak berisik. Nah, Mas Bayu, ini sebenarnya gua ada yang mau gue pertanyakan nih, tapi ini dari pribadi dari gua. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah tapak dari SX2, ini kan asimetris, Mas. Ya. Ada beberapa ban yang memang simetris nih, kanan kirinya sama. Iya. Ya kan, nah kalau SX2 ini kan asimetris. Iya. Kan kanan kirinya nggak sama gitu, yang asimetris gitu. Betul. Apa pertimbangan dari GT Radial untuk membuat patternnya tuh asimetris, Mas? Yang pertama tadi yang saya bahas di awal, ban ini bisa dipakai di track balap, tapi bisa juga dipakai harian. Itu memudahkan tim-tim desainer dari GT Radial membuat ban ini bisa untuk segala kondisi itu tadi. Oke. Sehingga tapaknya dibuat asimetris tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ban asimetris itu lebih mudah kita mencari performanya. Oke. Dibandingkan dengan ban tadi yang simetris atau one direction ya. One Biasanya direction, kalau ya. orang bilang ban yang rotasi gitu. Orang Ban bilang. rotasi, Ban benar, rotasi kan benar. orang umum bilangnya gitu. Itu lebih susah didapatkan performanya daripada ban asimetris. Karena kalau asimetris tadi performanya kita lebih gampang nyarinya. Mau yang di settingin seperti apa kita lebih gampang. Karena dengan tapak bagian dalam dan bagian luar yang berbeda, selama dipasangnya bener ya. Jadi dipasangnya bener kan, nggak kebalik kan. Soalnya kan kalau ban asimetris ada tuh orang masangnya kebalik tuh. Inside jadi outside, outside jadi inside. Kan kayak gitu tuh. Padahal ada tulisannya ya, kenapa dipasang kebalik Nah, ya? itu tanya sama orang bengkelnya deh, kenapa bisa begitu. Kayaknya tuh. bagusan gini deh, Mas. Nah, itu yang menjadi masalah kalau tadi pasangnya kebalik. Pasti. Betul. Nah, tapi kalau sama pasangnya benar, kembali lagi, kadang ada ban asimetrik yang ketika dipasang kayak SX2 mungkin kalau dipasang antara ban kiri sama kanan, kayaknya kok arahnya beda ya katanya orang gitu kan. Itu tidak masalah gitu, karena memang tadi sudah dipertimbangkan ban yang bagian sisi luar memang diperuntukkan untuk di posisi itu dibandingkan ban sisi dalam. Makanya performanya lebih enak daripada ban yang simetris atau yang dibilang one direction atau rotation tadi. Gitu. Oke. Berarti ini menjawab dari beberapa ban lain juga lagi develop yang asimetris, Mas ya?
Iya, Sekarang malah lebih banyak ban yang asimetris dibanding yang satu rotasi. betul. Iya kan? Hampir semua sekarang. Gitu. Baik ternyata. itu di lokal maupun di luar, Iya. semuanya udah larinya ke situ. Jadi memang gimana caranya nih dua alam itu performance sama kenyamanan bisa dijadiin satu ya Mas ya? Ya, Itu goalsnya itu betul, ya? betul. Nah, sekarang balik lagi nih Le, ke mobil lo. Kalau ngomongin cerita mobil, ini lu awal dari dapat F86, jadi gini teman-teman, kenapa gue penasaran banget mobil ini, karena gue suka banget sama bentuknya mobil ini. Terus sampai sekarang pun gue masih pengen punya mobil ini. Jadi pas tadi kata mobil Ale, satu orangnya gue suka banget sama bentuknya. Gue penasaran banget Le. Nah, dari cerita awal dari lu angkat mobil lu ini, ada cerita istimewa nggak? Oh, mobil lu apa, lu dapatnya dari mana atau segala macam? Ini hadiah Sweet Seventeen dulu. Oh ya? Iya, Sweet Seventeen ditawarinnya dulu antara ini atau enggak SLK 200, cuman kan masa SLK 200 warna merah lagi waktu itu. Iya, lu milihnya ini tuh ya. Iya, milihnya ini jadi. Ini boleh juga deh Sweet Seventeen dapat ginian, Le. Cakep, ya kan pas. Nah, Le, setelah lo dapat mobil ini, lo dapetnya second atau lo beli baru saat itu? Secondnya udah lama lagi kan. Cuman kilometernya masih baru 9.000 dulu. Baru 9.000, Baru berarti 9.000. orang sebelumnya jarang tuh ya. Jarang, Ya. jarang. Dan abis itu barulah lo bikin si modif mobil ini. Iya. Kan? Nah, ini kan ngomongin mobil harian berarti. Dari awal lo dikasih mobil itu berarti sampai sekarang lo pakai harian? Tergantung jalur sih. Hah. Kalau jalur-jalur udah apal paling kalau kampus masih daerah-daerah selatan pakai ini. Kalau misalkan udah yang kayak Depok gitu-gitu pakai yang mobil biasa-biasa aja dulu. Takut ya? Takut ya. Iya sih. Iya, gua Nyangkut-nyangkutin gitu. jangan sangkutin juga. Kita dia ngomong kalau pakai Airsus mentok, kalau nggak pakai Airsus nyangkut, sama aja ya. Jadi ya gitu-gitu juga mobilnya nyangkut. Nah, Le, ngomongin masalah mobil ini, kira-kira lu bakalan ngapain aja sih Le sama mobil ini ke depannya? Kedepannya sih pengennya ya rapiin interior lah, paling ganti jok, ganti setir dulu, sempat ganti setir juga sama ganti jok, cuman udah standarin lagi kan. Kenapa Le? BU butuh duit jajan. Jadi dicopot ya. Copot. Iya, gak apa-apa teman-teman. Nah, ini berarti hitung-hitungannya benar ya kan. Berarti bisa dicairin lagi barangnya. Jadi lu beli barang nggak salah berarti, karena masih bisa laku. Iya benar. Kalau lu belinya barangnya yang salah, akhirnya nggak bisa jadi duit juga. Tetap aja ngendok. Bener ya Mas ya? Iya Iya, kan? betul. Jadi kalau misalnya masih bisa dijual lagi, berarti bener beli barangnya. Karena bisa dijual lagi dan laku. Laku. Nanti lu mau ganti jok? Pakai jok itu lagi? Enggak dong. Oh enggak ya? Ya rekaro-rekaroan aja. Kemarin lu pakai Bucket atau? Enggak, SR3. SR3 juga? Iya. Enak sih tapi pakai SR3, tapi iya, SR3 cakep sih. Enak dipakainya. Tapi kalau sama tahun kayaknya Agak ketuaan ya? nggak nyambung sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Karena SR3 tuh harusnya bisa dibuat mobil tahun 90-an gitu ya sih? Iya, cuman yang harganya cocok kan. Oh iya, Balik lagi ke dompet kan. Iya benar. Jadi sebenarnya tergantung aja konsepnya teman-teman ya kan. Kalau ngomongin SR3 kan semi bucket juga. Cocok dengan setelannya sekarang. Sekarang ban Miti gini, pakai ban sport, pakai velgnya juga velg kompetisi. Joknya pun semi bucket yang memang bernuansa sporty ya nggak sih? Jadinya pas gitu. Jadi makanya bilang dari awal lo harus jelas dulu konsepnya. Saat lo jelas konsepnya, lo tahu nih mau belinya apaan gitu, terus mau gayanya apaan segala macam yang tadi. Velgnya kompetisi, bannya juga pakai ban sport gitu. Jadi udah jelas nih konsepnya. Kalau saat lo konsepnya udah jelas, lo nggak akan salah deh beli barangnya karena udah ada patokan-patokannya gitu maunya kemana ya kan. Nah, Le, ini kan ngomongin masalah si kaki-kaki, gue penasaran karena tadi gue ngeliat ada adaptor, ya kan? Ini spek velgnya kan tadi yang gue bilang 17 kali 9, offsetnya 18, 18. ya kan? Dan ini pakai adaptor. Adaptornya berapa ukurannya? Hampir 6 cm sih kalau. Hampir 6 cm, sama depan belakang. Hampir sama. Segituan. Kalau 6 cm aja berarti dari 60 kurang 18. 42. 42. Berarti ini sekarang offsetnya sekarang berarti final speknya 17 kali 9 offset minus 42. Iya. Gila banget ya minus 42. Terus santai aja lagi ya dia masih dalam fender. Ukuran bannya 245 245 40. Nah, Mas, ngomongin masalah ukuran ban si SX2 nih. Ya, SX2 ada ukuran apa aja sih, Mas? ukurannya lumayan banyak Oke. dan cukup lengkap juga ya untuk yang ada
pasaran mobil di Indonesia gitu ya. Oke. Kita mulai dari rim 15 sampai dengan rim 18. Oke. Dengan lebar tapaknya mulai dari 195 sampai dengan 265. Sampai kan 265. Iya, Oke. betul. Tapi kalau untuk variansi 17 ini maksimal 245. Ya 17 kita di maksimal ada di 245 sih. 245 ya? 245 40 kalau nggak salah. Berarti ini yang paling lebar berarti. Ini yang ya? 245 40, oke. Nah, kalau tebel tipisnya sih kan tadi udah ngomongin ukurannya Mas nih, Iya. dari 195 sampai dengan 265. Ya. Untuk tebalnya tuh dari 50. 5 ada yang 35 Oke. sampai dengan 55 kalau nggak salah. Oke, berarti paling tipis 35. Paling tipis 35. Oke, ini untuk ukuran 18 kali Mas ya. Iya, yang 265 tadi ya. 265 itu 35 18. Iya, karena memang ukurannya lebih ke sport ya Mas. Jadi Betul. nggak terlalu tipis bannya. Betul, Karena betul. untuk biar supaya enak juga dipakainya kali Mas ya. Iya, Kalau udah pastinya. mulai Karena tipisan- semakin tipis kan kalau buat harian juga semakin keras ya. Iya benar. Dan ini ukuran ini 245 40 di lebar 9 udah enak banget ya lu pakai harian ya. Enak sih. Ya kan mobilnya nggak terlalu pendek, Nggak terlalu tapi pendek. padat juga jadinya. Iya, betul. Iya nggak sih? Jadi enak nih, pas ngeliat gini sih, tapi ini gue penasaran aja sih Mas, ngeliat adaptornya 6 cm, offsetnya 4, minus 42 teman-teman. Jangan coba-coba masangin velg minus 42 di mobil lo. Nggak bakalan ketelan kayak gini, gue jamin. Nah, Mas Bayu, mumpung Mas Bayu lagi di sini nih, Ya. mungkin teman-teman penasaran nih, nyari SX2 tuh enaknya di mana Mas, si Jitrada SX2 ini? Untuk beli ban Jitrada Campur SX2 ini bisa didapatkan di berbagai tire zone, Oke. toko resmi Jiji Radial, Oke. atau bisa juga di Otoban, salah satu toko yang kita supply untuk Campur SX2 ini. Oh, jadi si Autoban juga bisa untuk nyari si SX2 ya Mas? Iya, ya? pasti. Karena kemarin tuh kita beberapa kali tuh Mas datang ke Autoban. Saat itu kita lagi memasang untuk Jitradial untuk Jazz, Jazz sama si Innova gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga tahu nih. Jadi kalau teman-teman di rumah mau nyari ban Jitradial SX tuh bisa mampir ke Autoban terdekat di dengan rumah Anda atau mampir ke Tire Zone ya Mas ya? Betul. Gitu. Jadi gampang kok nyarinya ya kan Mas, dengan Gampang ukuran yang banget. tadi Mas Bayu udah ngomong. Jadi sesuaikan aja sama mobil kalian, tentuin ukurannya, terus mampir ke Autoban atau Tire Zone terdekat dengan rumah kalian. Ya. Gitu ya kan. Betul. Soalnya gini Mas, jadi untuk si SX2 ini penampilannya lebih enak soalnya, karena ngeliat nih bentuknya pas gitu segala macam ya kan. Meeting juga enak. Dan yang paling penting yang tadi Mas Bayu ngomong sama Mas Ale, kalau mobil si ban ini udah penampilannya sporty sama enak juga dibuat harian ya kan, nggak Iya. berisik lah ya. Nggak beli sih. Jadi berisiknya enggak, looksnya juga dapet. Iya. Ya kan, jadi penampilannya pas nih dengan mobil dengan bergaya sporty kayak gini. Soalnya kan ini mobil coupe nih ya kan, identik banget dengan sportnya ya. Iya. Jadi dengan setelan kayak gini sih pas banget, cakep. Gitu, dan ukurannya berbagai macam nih teman-teman. Ada yang dari 195 sampai dengan 265, tergantung dengan kalian naik mobil apa. Gitu ya Mas ya? Betul sekali. Ya kan? Jadi soalnya kemarin tuh gue liat mobil ini nih pertama kali di Elite Showcase. Waktu itu masih pakai Asus ya? Masih pendek ya, masih pakai M1 ya kan? Iya. Habis itu ganti gaya kayak gini. Doain aja teman-teman supaya Elite Showcase ada lagi nih, ya kan? Karena untuk 2021 ini kayaknya kita nggak ada nih Elite Showcase. Itu mungkin di 2022 biar lebih aman. Ya kan sekarang kan masih agak ribet lah untuk peraturannya. Jadi kita putuskan untuk nggak adain dulu untuk 2021. Mudah-mudahan di 2022-nya ada nih dari showcase gitu. Jadi kita bisa ngeliat mobil cakep kayak gini mejeng secara rame-rame lah dan kita juga bisa bukti karena Elite Showcase itu dibikin supaya kita bisa membuktikan kalau modifikasi Indonesia itu udah maju Mas. Biar bisa dilihat sama orang-orang luar juga kalau mobil modifikasi Indonesia ini udah pada maju nih, nggak dipandang sebelah mata lagi lah sama orang luar gitu. Jadi dukung terus Dealer Indonesia dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen di video ini. Mungkin teman-teman mau nanya-nanya tentang SX2 atau mau nanya tentang FT86 yang Mas Ali ini bilang, silakan komen aja, nanti kita akan bantu jawab gitu. Dan terima kasih banget untuk Mas Bayu dari Jitradial. Terima kasih buat Mas Ali udah mampir untuk ngobrol-ngobrol, dan terima kasih banyak juga untuk Autoban yang udah selalu support. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.